Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Angriani dengan NIM 2510523048 dari jurusan Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan hukum. Kita semua tahu bahwa hukum sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari aturan lalu lintas, hukum perjanjian, sampai hukum perlindungan konsumen. Semuanya dibuat agar masyarakat bisa hidup tertib dan damai. Namun, pernahkah kita berpikir apa sebenarnya tujuan hukum itu sendiri? Apakah hanya untuk menghukum pelanggaran atau ada makna yang lebih dalam? Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tujuan hukum menurut beberapa para ahli terkenal. Yang pertama, menurut Prof. Sobakti. Menurut Prof. Sobakti, tujuan hukum adalah mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat dengan cara menciptakan keadilan dan ketertiban. Keadilan digambarkan seperti neraca keseimbangan, di mana setiap orang harus mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang. Artinya, hukum tidak berpihak pada siapapun, melainkan pada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Yang kedua, menurut Van Apeldoorn, memiliki pandangan yang realistis. Ia mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan adanya hukum, kehidupan masyarakat tidak akan kacau, karena hukum menjaga tidak terjadi dalam benturan antara kepentingan individu. Dengan adanya hukum, kehidupan masyarakat tidak akan kacau, karena hukum menjaga agar tidak terjadi benturan antara kepentingan individu. Hukum juga melindungi kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda setiap orang agar tidak dirugikan pihak lain. Jadi, menurut Van Apeldoorn, hukum adalah alat perdamaian dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, menurut Van Kal, berbeda dengan dua ahli sebelumnya, Van Kal menekankan bahwa hukum harus menjaga kepentingan setiap manusia agar tidak saling bertabrakan. Tanpa hukum, manusia bisa menjadi egois dan bertindak sewenang-wenang. Karena itu, hukum hadir sebagai pengendali perilaku manusia, supaya setiap tindakan bisa diukur berdasarkan aturan yang berlaku. Hukum juga mencegah agar manusia tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Nah, yang keempat, menurut Aristoteles, ia melihat hukum dari sisi moral. Menurutnya, tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Keadilan bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal kesadaran etis tentang apa yang baik dan benar. Artinya, hukum yang baik bukan hanya ditaati karena takut sanksi, tetapi adanya kesadaran moral dalam diri manusia. Dengan kata lain, hukum yang adil adalah hukum yang membentuk manusia menjadi pribadi beretika. Nah, yang kelima, menurut Jeremy Bentham atau teori utilitas, ia berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini disebut teori utilitas atau teori kemanfaatan. Menurutnya, hukum yang baik bukan hanya yang adil secara teori, tetapi yang bermanfaat nyata bagi masyarakat. Misalnya hukum lalu lintas, aturannya memang membatasi, tetapi manfaatnya adalah keselamatan bagi semua orang.
Jadi, ukuran baik atau tidaknya hukum dapat dilihat dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan bersama. Nah, yang keenam, menurut Gustav, ia menyebutkan bahwa 3 tujuan utama hukum, yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga kemanfaatan. Ketiganya harus berjalan seimbang. Tanpa keadilan, hukum menjadi kaku dan tidak manusiawi. Tanpa kepastian, hukum menjadi tidak bisa dipercaya. Tanpa ada kemanfaatan, hukum menjadi tidak relevan bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum harus mengandung ketiganya agar bisa benar-benar memberikan perlindungan dan ketertiban bagi masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan hukum tidak hanya untuk menghukum atau mengatur, tetapi lebih jauh lagi untuk mewujudkan keadilan, menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, mendatangkan kemanfaatan bagi semua orang. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, yang tidak hanya tertulis di buku, tetapi benar-benar dijalankan dan dirasakan manfaatnya. Jadi, mari kita sebagai warga negara yang baik belajar memahami dan menaati hukum bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita sadar bahwa hukum ada untuk kebaikan bersama. Terima kasih telah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat.